Mau nunggu Indonesia jadi juara Piala Dunia sepak bola, mau nunggu ayam kencing berdiri. Kalau peraturan yang memperketat, mereka harus lapor ya lewat portal peduli. Mereka harus kita paksa menggunakan aplikasi. Ya nggak akan pernah selesai. PMI sibuk dengan problemnya. Dia mencari sesuap nasi bekerja di luar negeri untuk keluarganya. Tidak semua PMI itu ngerti aplikasi atau teknologi. Tidak semua mereka punya waktu ya. Dan urusan IT, teknologi, aplikasi itu kan banyak yang tidak familiar di mata mayoritas PMI. Kalau para pejabat di Republik ini, dia tahu di antara barang ini ada milik mereka. Saya yakin kok mereka nelpon pihak-pihak tertentu, tolong barang kami dikeluarkan. Atau ada barang keluarganya, tolong di sana ada barang keluarga kami keluarkan. Itu kan nggak keren. Di satu sisi dia tidak adil kepada rakyatnya. Yang ditunggu rakyat, ada pejabat negara di Republik ini menelepon siapapun, menelepon Bea Cukai, menelepon Kementerian Keuangan, menelepon Kementerian Perdagangan, tolong dong di sana ada ribuan barang rakyat kami tertahan, tolong keluarkan. Itu yang paling keren. Kita lihat itu makanan-makanan hancur, tidak bisa lagi konsumsi oleh keluarganya. Mainan-mainan anak mungkin diberikan untuk ulang tahun anaknya tidak sampai. Tadi kita udah lihat ya barang-barang di PT Trans Marin Anugrah. Itu ada pakaian-pakaian yang tadi saya angkat, saya lihat itu udah lapuk bahannya. Mungkin dicuci 1-2 kali juga udah hancur, udah sobek-sobek. Sakit hati nggak PMI? Sakit hati. Marah nggak PMI? Marah. Di satu sisi dia beli dengan uangnya, dengan keringat, darah, air matanya. Dia tinggalkan kampung, keluarga, istri, anak. Dia mencari suap nasi di negeri orang. Pemerintah terbantu, angka pengangguran berkurang. Pemerintah terbantu, sumbangan devisa mengalir. Jadi jangan negara ini kalau sudah bicara uang, menyatakan PMI pejuang. Tapi kalau bicara barang, PMI dianggap pecundang. Itu tidak fair, itu perilaku dolim. Maka harus ada keputusan yang cepat. Keputusan yang cepat sederhana. Teman-teman Bea Cukai saya yakin juga nggak berani mengeluarkan serta-merta barang ini karena Bea Cukai bukan institusi di bawah Kementerian Perdagangan. Sementara barang impor itu diatur oleh Kementerian Perdagangan. Relaksasi pajaknya yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Nah ini mengeluarkan barang impor. Ya, peraturan mana yang digunakan? Peraturan Kementerian Perdagangan. Ya, tidak sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bea Cukai. Sehingga ini harus ditarik ke atas ya keputusannya. Bisa presiden, bisa wakil presiden, bisa kementerian setingkat Menko. Apa keputusannya? Sudah benar peraturan yang dulu membuat kekacauan terkait barang impor, barang PMI ini direvisi, diganti, tapi ada persoalan pekerjaan rumah yang belum selesai, yaitu kebijakan ikutannya dengan mengeluarkan barang-barang yang tertahan. Nah itu yang ditunggu oleh rakyat ya. Jadi jangan salahkan rakyat jika marah, jangan salahkan PMI jika mereka emosi, dan jangan tunggu mereka meluapkan kemarahannya dengan cara mereka. Jangan menunggu misalnya mereka ya, melampiaskan kemarahan dengan cara mereka. Ya, nah, ini yang selalu saya ingatkan. Udahlah, kita ini orang-orang yang digaji oleh uang rakyat. Tidak ada pejabat satupun di Republik ini, baik presiden sampai RT, yang gajinya dari nenek moyangnya tuh nggak ada. Negara ini presiden sampai ketua RT dibiayai uang negara, APBN, yang uang itu bersumber dari uang rakyat, bukan uang dari nenek moyang mereka. Para pejabat di Republik ini menikmati mobil dinas, digunakan berkantor sehari-hari, itu bukan uang nenek moyang mereka, itu uang rakyat. Ya, termasuk gaji yang diterima setiap bulan, dipakai makan, biaya kuliah sekolah anak-anak, itu bukan uang nenek moyangnya, uang rakyat. Maka ayo, ya kita ini hidup di sebuah negara, yang negara ini milik rakyat, yang sumber keuangannya bersumber dari rakyat, maka totalitas lah kerja untuk kepentingan rakyat. Sekarang ada masalah nih rakyat, yaitu pekerja migran, barang-barangnya tertahan puluhan ribu. Tadi angkanya kalau di total ya 4.600 itu di PT Trans Banua Logistik, kemudian ada 5.671 di PT Trans Marin Anugrah, kemudian di sini ada 15.000. Ini aja udah 20.000 lebih dos barang. Belum kalau kita kunjungi gudang-gudang yang lain di Semarang, belum kalau kita kunjungi gudang-gudang lain di Jawa Timur, Surabaya. Ayo please ya. Tadi saya berdoa ya dengan segala keprihatinan saya. Saya nggak berdoa yang buruk-buruk. Saya hanya berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk pada pemimpin di Republik ini. Ya Allah, berikanlah ya petunjuk kepada para pejabat di pemerintahan di negara ini. Bukakanlah hati nurani mereka
bukakanlah kearifan jiwa dan pikiran mereka. Hanya itu aja kok. Apa sih yang kurang pada rakyat ini? Rakyat udah memberikan segalanya pada kita. Tinggal sejauh mana kita memberikan sesuatu yang berharga, ya, yang mengembirakan, membahagiakan rakyatnya. Negara ini kan dimanapun secara teori lahir untuk membahagiakan rakyatnya. Jadi kalau negara menciptakan peraturan, kebijakan yang justru menyengsarakan rakyatnya, kita tidak sedang bernegara. Kita sedang membangun sebuah kekuasaan yang dolim. Tapi kalau kita sedang membangun negara, kita sedang membentuk sebuah pemerintahan demokrasi, kita sudah mengangkat para pemimpin yang dipercayakan melalui pemilu legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, maka semua mereka adalah mandataris rakyat. Mandataris artinya apa? Kerjanya untuk siapa? Bukan untuk nenek moyangnya, bukan untuk keluarganya, ya, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk kepentingan partai politiknya. Totalitas siapapun dia bekerja untuk rakyatnya, dan nggak perlu lihat rakyat ini siapa, berasal dari mana, suku bangsa apa, agama apa, dilahirkan di mana, dulu dia nyoblos kita atau enggak boleh dilihat. Ya, makanya beda secara teori. Siapa yang disebut negarawan, siapa yang disebut politisi. Negarawan akan berbicara tentang generasi berikut, tapi politisi hanya akan bicara bagaimana pemilu berikut. Jadi kalau bukan kepentingannya, bukan kepentingan partai saya, dia nggak ada kepentingan untuk mengurus. Nah, kita ingin pejabat di Republik ini memiliki sikap kenegarawanan. Artinya, ayo fakta sudah kita temukan, bukan cerita bohong lagi, bahwa pasca direvisi Permendak, pasca rapat-rapat di tingkat kementerian lembaga, pergerakan keluar barang dari gudang itu hanya kecil persentasenya. Dan ada puluhan ribu barang yang masih tertahan, butuh keputusan cepat, tepat pemerintah segera keluarkan. Sebelum kita menunggu kemarahan rakyat, kemarahan para pekerja migran Indonesia. Nah, sehingga BP2MI mengusulkan tidak hanya PMI yang tercatat, tapi yang tidak tercatat pun, karena barang tertahan ini korban dari peraturan dulu yang keliru, yang salah, dan kekeliruan itu diakui oleh negara dengan merevisi Permendak 36, maka jangan kekeliruan negara, kesalahan pemerintah, PMI, rakyat yang dikorbankan. Itu dolim menurut saya. Ya, cara pemerintah mengakui kesalahannya udah benar, merevisi Permendak itu udah benar. Tapi korban dari Permendak yang direvisi sebagai bagian dari kesalahan negara, maka negara harus menebusnya dengan mengeluarkan semua barang yang tertahan. Sepanjang barang itu misalnya di jalur hijau, ya, maka keluarkanlah dan segera kirim ke keluarga-keluarga PMI. Kecuali barang terlarang, kecuali barang berbahaya kategori misalnya merah, silahkan. Bahkan PMI itu sampai pada keputusasaan, kalau barang-barang yang tertahan ini harus dibayar pajak, mereka siap membayar pajak. Yang penting barang itu sampai. Coba kita lihat tadi.